Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Yanuba Arifah Hafsah Ar-Rahman Ali, NIM S2018-1035. Saya dari kampus IAIN Jember, kelompok 3 Hukum Administrasi Negara, kelas AS1 semester 5. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pengertian kewenangan. Yang kedua, diskresi kewenangan yang dimiliki pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, bentuk dan sumber kewenangan yang diperoleh pejabat tata usaha negara. Yang keempat, perbedaan sumber kewenangan yang diperoleh pejabat tata usaha negara. Dan yang terakhir, yaitu tentang kewenangan yang diperoleh pejabat tata usaha negara. Materi pertama yang kita bahas yaitu tentang kewenangan. Dalam KBBI, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan organisasi lainnya. Sedangkan secara istilah dalam bahasa Inggris, authority yang dalam buku Black's Law Dictionary adalah suatu kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke diskresi kewenangan yang dimiliki pejabat tata usaha negara, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu diskresi. Di sini, diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan, meneruskan perkara atau menghentikan perkara, dan mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Sekarang kita masuk ke diskresi kewenangan yang dimiliki pejabat tata usaha negara. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan dan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan suatu pilihan keputusan dan atau tindakan. Yang kedua, pengambilan keputusan dan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Yang ketiga, pengambilan keputusan dan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Yang keempat, pengambilan keputusan dan atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu bentuk dan sumber kewenangan yang diperoleh pejabat tata usaha negara. Secara teori, terdapat 3 cara untuk memperoleh kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Pengertian atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Pengertian delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pengertian mandat adalah terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Selanjutnya yaitu perbedaan sumber kewenangan. Perbedaan sumber kewenangan terdapat pada definisi perolehan kewenangan dan pengalihan kewenangan. Di sini definisi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Sekarang kita langsung ke perolehan dan pengalihan kewenangan. Perolehan kewenangan atribusi yaitu yang pertama, melalui Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang. Yang kedua, sifat wewenangnya baru. Pengalihan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan kecuali ditentukan yang lain. Selanjutnya yaitu perolehan kewenangan delegasi. Yang pertama, diberikan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan di atasnya. Yang kedua, ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Yang ketiga, sifat wewenangnya telah ada sebelumnya. Pengalihan kewenangan delegasi
yaitu kewenangan delegasi tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali ditentukan yang lain. Selanjutnya yaitu perolehan kewenangan mandat. Yang pertama, diberikan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan di atasnya. Yang kedua, sifatnya melaksanakan tugas rutin. Pengalihan kewenangan mandat, yaitu pengalihan kewenangan tidak diatur, namun penerima mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum, organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke kewenangan yang diperoleh pejabat tata usaha negara, kita harus mengerti terlebih dahulu badan atau pejabat tata usaha negara itu apa. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kita masuk ke kewenangan yang diperoleh pejabat tata usaha negara, yaitu penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Dan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata atau apapun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.